Episode 41 Kehebohan Genia. Cio memandikan bebeknya, dia tak peduli pakaiannya basah. Anak itu sungguh telaten memperhatikan bebeknya yang kini sudah diguyur air dan penuh busa itu. Eriska tidak mengetahuinya, sebab wanita parubaya itu tengah asik memasak makanan siang di dapur. Ada belondong tua, tebal-tebal pecona acukana kula-kula, dia lupa uanga. Celoteha Cio bersenandung ruang sembari mengusap bulu bebeknya dengan sampo miliknya. Bebek, dengal, Cio nanti mau jajan ke walung depan yang abang na Cibaal. Ingat ndak, nah itu, nanti minta uang ke Omayah. Jangan bilang na kue-kue, ndak ada artinya kue, ada na klemes ayam. Ucap Cio seolah bebeknya mengerti dengan apa yang dirinya katakan. Sedangkan di dapur, Eriska menghentikan acara masaknya. Telinganya tak menangkap suara celotehan cucunya seperti biasanya. Ia pun mematikan kompor dan beranjak pergi menuju ruang keluarga. Perasaannya tiba-tiba tak enak saat tak mendapati suara anak itu. Kemana lagi ini si Cio? Kalau gak ada suaranya pasti ada proyek yang lagi dilakuin. Mana itu anak? Eriska mencari di setiap kamar dan ruangan lainnya tapi dirinya tidak menemukan keberadaan Cio. Sampai akhirnya, Eriska mendengar suara bebek anak itu dari kamar mandi yang ada di luar. Memang halaman belakang rumahnya terdapat satu kamar mandi yang hampir tak pernah digunakan. Jangan-jangan di situ lagi, gak mungkin dia keluar, gak ada duit beli apa di luar. Angin, gumam Eriska dan berjalan cepat menuju kamar mandi itu. Sesampainya di sana, Eriska terkejut melihat Cio memandikan bebek itu. Bukan karena bebek itu mandi, tapi karena tadi baru saja Cio selesai dia mandikan dan ditinggal untuk memasak makan siang. Tapi lihat sekarang. Anak itu dengan pakaian basahnya menatap polos ke arahnya. Astagaaachio kan baru mandi tadi. Pekik Eriska dengan mata membulat sempurna. Bebeknya Cio belum mandi oma. Cicit Cio sembari mengusap D4 danya. Eriska tak sanggup mengomeli anak itu, ia pun memandikan Cio kembali bersamaan dengan bebek tersebut. Setelah selesai, Eriska membawa Cio ke kamar mandi memakaikannya pakaian baru. Ia juga memakaikan bedak di pipi anak itu membuatnya terlihat seperti mochi. Nah sudah, bebeknya sudah ganteng, kamunya juga sudah. Jangan apa, main AL, sudah mandi. Cicit Cio sembari memeluk bebeknya. Ia merasa bersalah melihat omanya yang kesal padanya. Oke, pintar, oma mau lanjut masak. Eriska berlalu pergi dari kamarnya. Cio memastikan Eriska pergi, ia lalu berbalik dan mendekati kembali bebeknya. Dengal kambing, nanti kuli kita mandi lagi ya. Titik. Din memarkirkan mobil Sera tepat di depan garasi. Sera melepas sabuk pengamannya, ia beralih menatap suaminya yang diam tak mengatakan apapun. Merasa Sera melihatnya, Din tersenyum tipis tapi tatapannya tak seperti biasanya. Entah apa yang pria itu pikirkan, tapi dia masih membantu Sera membuka sabuk lengannya dan membantunya turun dari mobil. Sudah pulang. Seru Eriska menyambut kepulangan putri dan menantunya. Din membawa Sera ke ruang keluarga, ia mendudukkan wanita itu di sofa dan meraih segelas air putih. Minum dulu, pinta Din. Sera meraih gelas air itu dan meminumnya, matanya masih menafsirkan tatapan Din sejak tadi. Pikiran Sera berkecamuk, perasaannya campur aduk. Apalagi, Din tak mengatakan sepatah kata apapun sejak tadi. Ma, aku titip Sera sebentar ya. Aku ada urusan di luar, ucap Din pada mertuanya. Oh iya, Eriska berpikir Din akan ke restonya. Sayang, aku pergi sebentar. Din menunduk, meng 3 kap kening Sera sebelum beranjak pergi. Terdengar suara motor Din, dan tak lama suara itu hilang menandakan jika Din telah pergi. Tangis Sera yang tertahan sejak tadi pecah. Eriska yang melihat putrinya menangis pun panik bukan main. Ia langsung duduk di samping putrinya dan meraih tangannya. Kenapa menangis? Ada yang terjadi dengan kandunganmu? Tanya Eriska panik. Ma, Din kayaknya kecewa. Bayiku justru perempuan Hicks. Perempuan, bagus dong. Dia pasti akan cantik seperti mamanya. Kenapa Din gak suka? Itu kan anak dia. Apa dia bilang gak suka dengan bayi perempuan? Sahut Eriska. Tapi sejak tadi Din diam terus ma. Aku gak tahu apa yang dia pikirkan. Apa dia kecewa, marah? Aku gak tahu Hicks. Siapa tahu Din sedang banyak pikiran kan. Sudah, jangan menangis. Lebih baik kamu istirahat aja, yuk ke kamar.
Eriska membawa Sarah ke kamar, ia membiarkan putrinya itu beristirahat. Malam hari Din baru kembali, raut wajahnya terlihat lelah. Pria itu mengetuk pintu rumah dan tak lama Eriska membukakan pintu tersebut. Din tersenyum melihat mertuanya, namun, senyumannya luntur saat melihat tatapan tajam Eriska. Apa kamu marah dengan Sarah karena dia hamil bayi perempuan? Tuduhan Eriska membuat Din terkejut. Marah? Aku gak marah. Sarah sekarang di mana, Ma? Ada di kamar, gak mau makan nunggu kamu pulang. Mama percaya kamu tidak seperti Erik, tapi kalau sikapmu seperti ini Mama berpikir kamu dan Erik tidak jauh beda secara kalian masih dari satu ayah yang sama. Ucap Eriska yang kesal dengan menantunya. Din yang baru melangkah masuk menghentikan langkahnya, ia berbalik menatap Eriska yang baru saja menutup pintu. Aku tak akan seperti Erik, Ma, tenang saja. Ucap Din sebelum berlalu pergi masuk ke kamar istrinya. Ceklek, Din melihat Sarah yang tidur membelakanginya, perlahan ia mendekati ranjang dan mendudukkan tubuhnya tepat di sisi istrinya. Wajah istrinya terlihat sembab, tangan Din terangkat dan mengelus mata sembab istrinya itu. Bahkan, masih terasa basah. Maaf ya buat kamu berpikir yang enggak-enggak. Aku bingung harus mengekspresikan bahagiaku seperti apa. Aku tak pernah sebahagia ini Sarah, aku bahagia memiliki seorang putri yang nantinya akan mirip denganmu. Astaga, membayangkan kelucuannya membuatku tak sabar ingin menantikan kelahirannya. Gumam Din. Benarkah? Kamu belum tidur. Din terkejut mendapati istrinya yang ternyata belum tidur. Perlahan, Sarah beranjak duduk dan Din pun membantunya. Kamu bahagia? Tanya Sarah memastikan. Din tersenyum, aku sangat bahagia. Maaf, tadi ada urusan mendesak jadi aku meninggalkanmu. Tangis Sarah kembali kecah. Wanita itu kesal lantaran Din tak mengatakan apapun di tengah kebahagiaannya. Aku pikir kamu kecewa Hicks, aku pikir kamu maunya anak laki-laki malah jadinya perempuan Hicks. Sarah yang kesal melayangkan pukulannya pada D4 Dadin. Dena tak marah, ia menangkap tangan Sarah dan menggigap tangan wanita itu lembut. Matanya menatap Sarah yang menatap kesal ke arahnya, nafas wanita itu terdengar memburu. Namun, Din pintar menenangkan istrinya. Ia tetap mengelus tangan wanita itu dan meletakkannya di pangkuannya. Apapun jenis keempat minnya, mau laki-laki atau perempuan, aku tidak akan kecewa. Kenapa? Aku ingin jadi seorang ayah, bukan hanya ingin memiliki penerus. Tapi aku ingin punya anak, yang nantinya akan mewarnai pernikahan kita bukan membuat kita kaya raya. Yang aku pikirkan saat dokter mengatakan jika bayi kita seorang princess, apa nantinya princess kita akan bahagia memiliki ayah sepertiku. Aku takut, dia akan kecewa dan tak menyukaiku. Penjelasan Din membuat Sarah terenyuh, tak disangka pria itu memikirkannya sejauh itu. Maaf, aku belum memberikanmu yang terbaik saat kamu hamil seperti ini. Lirih Din. Sarah mengelus pipi Din dengan lembut, kamu sudah melakukan yang terbaik. Membuatku yakin jika kehamilan tidak semenyeramkan itu. Mungkin sedikit menegangkan saat aku lahiran nanti. Tapi, aku akan mau kembali mengandung anakmu. Janji, Sarah menunjukkan dua jarinya, Din yang melihat itu terkekeh geli. Aku akan makan oyster yang banyak. Din meringis, sebenarnya, Mama sengaja kasih aku makan dan vitamin penyubur untuk pria. Makanya mungkin, kamu bisa hamil. Ringis Din. Sidang keputusan perceraian Nicholas dan Alma ditetapkan, dan pengadilan mengabulkan keinginan Nicholas bercerai dengan Alma. Kini, keduanya resmi berpisah. Alma hanya diam dengan tatapan kosong, keputusan hakim membuatnya syok dan tak tahu lagi harus mengatakan apa. Erik menundukkan kepalanya, ia memakai kembali kacamata hitamnya yang sempat dirinya lepaskan. Lalu, ia beranjak berdiri dan menghampiri sang mama untuk membawanya pulang. Keduanya berpapasan dengan Nicholas dan kedua orang bodyguardnya. Pria itu menatap Erik yang menatap tajam ke arahnya. Nicholas, aku sudah memberikanmu anak laki-laki tapi kamu masih menceraikanku. BR3-3K kamu. Sentak Alma dengan tatapan penuh amarah. Nicholas hanya tersenyum singkat sebelum kembali merubah ekspresinya menjadi tatapan dingin. Sifat aroganmu yang membuatku lelah Alma. Jadi, jangan salahkan aku menceraikanmu. Nicholas melanjutkan langkahnya, meninggalkan Erik yang sibuk menenangkan Alma yang histeris. Nicholas tak peduli dengan teriakan mantan istrinya, ia masuk ke dalam mobilnya dan membuka kaca mata hitamnya. Pria itu membuang pandangannya ke jendela.
Dia dan Alma sudah tak ada hubungan lagi, keputusan pengadilan hari ini sedikit melegakan hatinya. Tuan, dua istri yang lain gak rencana dilepas juga. Ucap Trace yang mana membuat Nicholas mendelik menatapnya. Sibuk sekali kamu urusin hidup saya, Trace. Desis Nicholas. Ya bukan ngurusin, tapi, gak ada rencana buat jadi duda. Duda gak semenyedihkan itu loh, kayak saya ini. Duda 10 tahun, ucap Trace dengan bangga. Nicholas memutar bola matanya malas. Kevin, apa ada kabar terbaru dari Dean? Kini giliran Nicholas bertanya pada asistennya yang duduk di kursi sebelah kemudi. Ada Tuan, ternyata mobil Tuan Dean berada di pelelangan. Apa, pelelangan? Memangnya, apa yang Dean lakukan pada mobilnya? Kaget Nicholas. Tuan Dean menjualnya, dan orang yang membelinya menjualnya di pelelangan. Untuk alasannya, saya tidak tahu. Tapi, saya menerima informasi jika Tuan Dean kini tengah membangun sebuah rumah. Apa, rumah? Nicholas terkejut, sejenak pria parubaya itu berpikir. Dean menjual mobilnya untuk membangun rumah. Nicholas tahu, mobil yang Dean miliki adalah mobil pertama yang putranya itu beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Mobil kesayangan putranya itu tak mungkin dijual hanya untuk membeli sebuah rumah. Pelelangannya diadakan kapan? Tanya Nicholas. Besok Tuan. Dapatkan mobil itu kembali. Sarah dan Genia mendatangi sebuah kafe, keduanya ingin mengobrol bersama. Lebih tepatnya Sarah, wanita hamil itu tengah merasa bosan di rumah. Dia meminta izin pada Dean untuk keluar bersama Genia sore ini. Awalnya Dean tak mengizinkan, tapi segala bujuk rayu dikeluarkan membuat akhirnya pria itu luluh juga. Iya, kabar si cangcorang Gepre itu gimana? Tanya Genia sebelum meminum milkshake-nya. Entahlah, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jawab Sarah, wanita hamil itu fokus menghabiskan makanan yang dirinya pesan. Sudah hamil lagi si Taraf? Tanya Genia kepo. Sarah menaikkan bahunya acuh, aku tidak tahu. Kalian iparan masa tidak tahu? Sarah menatap kesal ke arah Genia yang mengganggu acara makannya. Lagian, buat apa dirinya mencari tahu soal Taraf? Dia sudah tak peduli lagi dan kini fokus dengan keluarga kecilnya. Sebenarnya ya, kamu beruntung bisa lepas dari Eric. Dapat suami kayak Dean yang effortnya tuh power banget. Tahu gak, pas kamu sama Eric, kamu yang effort sendiri. Semesta nunjukin lewat si cabai kering itu kalau Eric gak baik buat kamu. Kalau kalian sampai nikah gimana? Punya mertua kayak mamanya Eric. Bisa stres. Seru Genia. Iya juga sih. Gumam Sarah berpikir jika apa yang Genia katakan benar adanya. Sebenarnya, Eric gak salah nikah dengan wanita lain tapi statusnya itu masih jadi kekasih kamu yang buat salah. Coba kalau dia dan kamu berpisah baik-baik karena kalian beda pilihan, pendengarannya lebih baik sih. Dibanding diam-diam menikah, yang dinikahi sahabat kekasihnya sendiri lagi. Sarah menggelengkan kepalanya mendengar celotehan Genia. Kalau dirinya pikir memang benar, awal karena dirinya yang memilih child free sementara Eric membutuhkan seorang penerus. Pastinya, pria manapun akan menolak keinginannya. Beruntunglah ia menikah dengan Dean yang dapat meyakini dirinya. Walau banyak rintangan yang keduanya lewati. Aku sih berharap si Taraf ngerasain apa yang kamu rasain. Maksudnya, diselingkuhin, bisik Genia sebelum tertawa keras. Sarah menggelengkan kepalanya, sejak hamil dirinya lebih menjaga tutur kata dan pikirannya. Tiba-tiba Sarah teringat sesuatu, dia mengangkat kandangannya dan menatap Genia yang tengah membuka mulutnya lebar-lebar. Agar, roti yang ada di tangannya dapat masuk semua. Namun, perkataan Sarah justru membuatnya urung. Mama dan Papa Eric sudah bercerai, apa kamu tahu? Bercerai, RASAIIN. HAAA, puas hati AKUU nenek ROMBEENG itu jadi gak bisa sombong lagi. Teriak Genia yang mana membuat tatapan pengunjung lain beralih menatap keduanya. Genia, geran Sarah yang malu, berbeda dengan Genia yang tak peduli dan kembali melahap rotinya. Terus gimana sekarang dia? Jadi gila, ATM berjalan hilang sudah hahaha. Gak dapatlah warisan sebagai istri, mamam tuh nyonya besar. Bertahan cuman untuk harta, cek. Sarah menggelengkan kepalanya, Genia memang lebih heboh darinya. Tak lama, Dean datang menjemput istrinya. Dia juga baru pulang dari restonya dan langsung datang menjemput. Apalagi sekarang sudah malam, Dean tak bisa membiarkan istrinya kembali tanpanya.
Genia, aku pulang dulu ya. Pamit Sarah dan berpelukan singkat dengan sahabatnya itu. Hati-hati sayangku, jaga ponakan uculku, kalau ni Inses BR0J0L kabari aku ya. Siap, seru Ser sembari tersenyum lebar, ia lalu meraih lengan Din dan menggandengnya pergi. Meninggalkan Genia yang tersenyum melihat kebersamaan keduanya. Sarah, kamu pantas dapat pria seperti Din. Bukan si cangcorang gepre itu, nikah kok cuman buat dapetin penerus bukan karena cinta. Gumam Genia. Karena memang sudah malam juga, Genia langsung memutuskan pulang ke apartemennya. Sebab, kedua orang tuanya tengah sibuk di luar kota. Genia tak betah tinggal sendiri di rumahnya yang besar, jadi dia memutuskan untuk tinggal di apartemen saja. Aduh, belum kabarin si bunda lagi kalau aku udah pulang. Mana ya ponselnya? Sebelum membuka pintu unit apartemennya, Genia mencari ponselnya yang ada di dalam tas. Saat dirinya sibuk mencari, telinganya menangkap tawa seorang wanita. Refleks, dirinya menoleh dalam keadaan wajahnya yang tertutup separuh rambutnya. Masuk sayang, ucap wanita itu pada seorang pria yang digandengnya. Genia membulatkan matanya saat melihat pria yang wanita itu gandeng. Saat pria itu akan beralih menatapnya, Genia pura-pura berbalik dan menelepon seseorang. Setelah mendengar suara pintu tertutup, barulah Genia kembali berbalik dan berlari kecil mendekati pintu unit itu. Cangcoraang, ngapain dia sama? Tunggu, Genia terdiam. Sedetik kemudian dia membulatkan matanya. SELINGKUUH. Wah, gak bisa dibiarin. Si Tralal Trilili itu harus tahu. Waduh, CCTV nyala gak ya? Bisa jadi berita besar ini. Tring. Taraf tengah melamun di kamarnya, tapi notifikasi di ponselnya membuyarkan lamunannya. Wanita itu pun metai ponselnya dan melihat pesan yang Genia kirimkan. Sudah lama Genia tak memberinya pesan, dan sekarang wanita itu mengirim pesan padanya. Senyuman taraf mereka, dirinya kira Genia ingin menanyakan keadaannya. Namun, saat membuka pesan itu senyuman taraf luntur. Enggak mungkin. Bersambung.